Hidup bisa berubah dalam 1 detik. Dari kebahagiaan menjadi kehancuran, dan cinta menjadi kematian. Mereka datang ke Thailand untuk liburan, tapi hanya satu yang akan pulang dalam bentuk potongan-potongan tubuh. Inilah kisah yang akan mengingatkan kita bahwa bahkan di balik senyum seorang selebriti bisa tersembunyi sisi kelam yang tak pernah kita bayangkan. Daniel Sancho Broncalo lahir tahun 1994 di Madrid, Spanyol. Ayahnya, Rodolfo Sancho Aguirre, merupakan seorang aktor terkenal Spanyol yang sering membintangi series TV dan layar lebar. Ibunya, Silvia Broncalo, juga merupakan seorang aktris Spanyol, namun kemudian ia menjauh dari dunia hiburan. Daniel lahir dalam keluarga yang cukup terkenal di dunia hiburan Spanyol. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia seni peran karena ayahnya sering muncul di televisi dan film. Namun, kehidupan keluarga mereka tak selalu bahagia. Ketika Daniel masih kecil, usia 3-4 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah, dan ia kemudian dibesarkan bergantian oleh ayah dan ibunya. Namun di balik citra keluarga glamor itu, Daniel memilih jalan yang berbeda. Ia tak mengejar dunia hiburan, melainkan ia lebih tertarik pada dunia kuliner. Sejak remaja, Daniel dikenal senang memasak dan kemudian belajar menjadi chef profesional. Ia juga aktif di beberapa media sosial miliknya, di mana ia membagikan foto-foto masakan dan gaya hidup mewahnya. Seorang koki muda yang ambisius, penuh semangat, dan ingin dikenal karena kemampuannya sendiri. Ia bahkan memiliki saluran YouTube pribadi, tempat ia membagikan resep dan gaya hidupnya yang santai. Tapi kehidupan yang tampak sempurna itu perlahan retak. Ada sisi dalam dirinya yang haus akan kebebasan, tapi juga kesepian. Sementara itu, Edwin Arita Arteaga berasal dari Kolombia, seorang ahli bedah plastik ternama yang telah membangun reputasi luar biasa di negaranya, Kolombia. Arita dikenal ramah, profesional, dan sukses besar di bidangnya. Di luar profesinya, ia menyukai kemewahan, bepergian, berpakaian elegan, dan menikmati hidup. Namun banyak yang mengatakan Edwin juga memiliki sisi posesif dan penuh obsesi, terutama kepada orang-orang yang dekat dengannya. Daniel dan Edwin pertama kali bertemu di media sosial. Dari pesan yang ringan, hubungan mereka semakin intens, sering bertukar foto, video, dan panggilan pribadi. Edwin yang jauh lebih tua tampak terpikat oleh pesona muda Daniel. Ia bahkan sering membiayai perjalanan dan keperluan Daniel. Bagi Edwin, hubungan ini seperti cinta dan kendali. Tapi bagi Daniel, hubungan ini perlahan berubah menjadi jebakan. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Daniel mengaku merasa seperti Sandra. Ia mengatakan bahwa Edwin terlalu terobsesi kepadanya dan terus memaksakan hubungan yang ia tak inginkan.
Namun, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Yang jelas, hubungan itu akan segera berakhir dengan cara paling brutal. Awal Agustus 2023, keduanya pun tiba di Pulau Koh Phangan yang berada di Thailand, tempat terkenal dengan pesta pantai dan wisata tropis. Mereka kemudian menyewa sebuah villa mewah. Tampak mereka berdua ini seperti teman yang sedang berlibur. Tapi di balik senyum di foto-foto itu, ada ketegangan yang semakin menebal. Daniel awalnya mengira ini hanyalah sekedar liburan biasa antara dua orang sahabat. Namun lama-kelamaan ia merasa seperti sedang dijebak. Pada malam naas itu, menurut pengakuan Daniel, Edwin mencoba memaksanya melakukan hubungan seksual sesama jenis. Daniel berusaha menolak, tetapi Edwin terus memaksanya hingga perkelahian pun pecah. Dalam pembelaannya, Daniel berkata ia panik dan tak sengaja membunuh Edwin saat membela diri. Tapi yang ia lakukan setelah itu jauh dari kata tidak sengaja. Setelah Edwin tewas, Daniel kemudian mendatangi kepolisian setempat untuk melaporkan temannya yang bernama Edwin Arita Arteaga itu telah hilang. Polisi pun menanggapi laporan tersebut dengan kemudian melakukan penyelidikan mulai dari villa tempat mereka menginap. Polisi kemudian menemukan bukti kuat termasuk jejak darah, pisau, dan pakaian korban di villa tempat mereka menginap. Hasil penyelidikan itu seolah berkata lain. Saat melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan bukti kuat lainnya, yaitu sebuah video CCTV yang menampilkan Daniel sedang membeli barang-barang mencurigakan. Barang itu adalah sebuah pisau, sarung tangan, dan cairan pembersih beberapa jam sebelum pembunuhan. Secara logika, untuk apa seseorang yang sedang berlibur membutuhkan barang-barang tersebut? Yang kemudian dengan bukti video ini, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku yang tak lain adalah Daniel itu sendiri. Dengan mengantongi bukti yang tak terbantahkan ini, polisi pun langsung meringkus Daniel tanpa perlawanan di villa tempat ia dan Edwin Arita menginap. Sebelumnya, setelah membuat laporan mengenai temannya yang hilang itu, Daniel tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian. Entah apa yang difikirkannya, yang jelas ia telah menggali kuburannya sendiri. Kita kembali beberapa saat sebelum Daniel datang ke kantor polisi. Setelah Edwin tewas, Daniel kemudian memutilasi tubuh Edwin menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya di 7 lokasi berbeda di sekitar pulau, termasuk tempat pembuangan sampah. Setelah diinterogasi lebih mendalam, Daniel akhirnya mengaku bahwa memang dialah yang telah menghabisi korban. Kemudian dengan tangan terborgol dan dikawal polisi, Daniel berjalan menunjukkan lokasi di mana ia telah membuang potongan tubuh rekannya itu. Media lokal menggambarkan kasus ini sebagai salah satu pembunuhan paling mengerikan di Thailand modern. Kasus ini kemudian disidangkan di pengadilan Koh Samui, Thailand. Persidangan pun berlangsung cukup lama dan menjadi sorotan dunia, terutama media dari Spanyol. Wartawan membanjiri ruang sidang ingin melihat akhir dari kisah tragis ini.
Daniel Sancho didakwa atas pembunuhan berencana, menyembunyikan mayat, dan perusakan properti. Jaksa kemudian menolak alasan pembelaan diri karena semua bukti menunjukkan unsur perencanaan. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Tapi karena Daniel bersikap kooperatif dan mengaku bersalah, hukumannya diringankan menjadi penjara seumur hidup. Ia juga diwajibkan membayar kompensasi sebesar 4 juta baht atau sekitar 118.000 dolar Amerika, atau jika dirupiahkan kurang lebih sekitar 1,86 miliar rupiah. Uang ini kemudian diserahkan kepada keluarga korban. Pengacara keluarga Arita mengatakan bahwa pihak keluarga puas. Bagi mereka, keadilan akhirnya ditegakkan. Kini, Daniel Sancho menjalani sisa hidupnya di penjara Thailand, jauh dari gemerlap dunia yang pernah ia kenal. Sementara nama ayah dan ibunya terus dikaitkan dengan tragedi yang ia ciptakan ini. Di sisi lain, keluarga Edwin Arita terus berduka kehilangan seorang dokter yang mereka banggakan, seseorang yang hidupnya diakhiri di negeri asing dengan cara paling keji. Pulau Koh Phangan kini tak hanya dikenal karena keindahannya, tapi juga karena kisah gelap yang akan dikenang dunia selamanya.